Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah melanjutkan kembali sejumlah kebijakan insentif dan subsidi bagi sektor properti di tahun 2025 mendatang, dan langkah ini guna menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses kepemilikan rumah. Seiring dengan penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun 2025, pemerintah juga telah menyiapkan beragam langkah antisipasi dan mitigasi dalam bentuk pemberian insentif dan subsidi kepada masyarakat dan dunia usaha. Dan salah satu sektor usaha yang mendapatkan insentif fiskal adalah industri properti, di mana pemerintah akan memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP sektor perumahan pada tahun 2025. Fasilitas PPN-DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak atau DPP maksimal 2 miliar rupiah dengan harga jual maksimal sebesar 5 miliar rupiah. Adapun pemberian diskon PPN 100% akan berlangsung selama periode Januari hingga Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli hingga Desember 2025. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2 sampai 3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melanjutkan kembali kebijakan insentif PPN DTP di tahun 2025 dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nomor satu, saya mengucapkan terima kasih karena di sektor kami ini pemerintah sudah konsisten ya mendukung program perumahan dari tahun 2010 ya. Terima kasih Ibu Menkyu. Dan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik mencatat industri konstruksi telah memberikan kontribusi 10,06% terhadap produk domestik bruto, sedangkan industri real estate berkontribusi sebesar 2,32% terhadap PDB pada kuartal 3 tahun 2024. Selain itu, industri-industri pendukung itu juga akan ikut menikmati efek pengganda dari insentif PPN DTP sektor properti, sehingga diharapkan akan meningkatkan serapan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan insentif dan subsidi topang industri properti di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pras. Baik. Semoga sehat-sehat juga, baik-baik saja semuanya. Siap, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga ini Pak Daniel Jumali, Sekjen DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Halo Pak Daniel, apa kabar? Baik Pak Mas Pras, Mas Joko, senang bertemu kembali.
Baik, Ya. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Baik, kita akan lihat bagaimana nih Pak Joko. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNBP pada tahun 2025 ya, seiring dengan kenaikan PPN 12%. Nah, apakah menjadi angin segar bagi pengembang properti seperti Ray? Ada 3 hal utama yang harus kita lihat mengenai properti ini. Yang pertama adalah properti oleh pemerintah saat ini sudah dipandang sebagai alat untuk menumbuhkan ekonomi. Sehingga hal-hal yang terkait dengan industri properti itu menjadi bagian dari yang diprogramkan, menjadi salah satu prioritas yang diprogramkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Yang kedua, pemerintahan Prabowo Gibran juga mempunyai program 3 juta rumah. Ini adalah bagian dari program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan perumahan yang dilakukan melalui pembangunan di desa-desa. Artinya ada 1 juta di perkotaan, 2 juta ada di pedesaan dan perkotaan dan pesisir. Oke. Yang ketiga yang harus kita lihat adalah bahwa sektor properti pada tahun lalu juga sudah mendapatkan PPNBP yang sebelumnya juga pernah mendapatkan di tahun 2022 sampai 2023. Pemerintah pasti melihat bahwa sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lainnya, di samping adanya daya beli masyarakat yang tertekan, sehingga pemerintah meneruskan pola subsidi ataupun stimulus berupa PPNBP ini karena industrinya harus bertumbuh. Kita tahu industri properti backbone-nya adalah 185 industri. Ini adalah industri padat karya, sehingga ketika industri ini bisa bertumbuh, maka sektor industri yang berkait ini akan lebih dahulu bertumbuh. 185 industri ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru. Di sana berarti ada serapan tenaga kerja, yang kedua berarti ada distribusi pendapatan, yang ketiga pastinya akan menaikkan dari daya beli masyarakat. Baik. Perumahan adalah hilir dari industri yang 185 tadi, Ya. sehingga ketika stimulus ini diberikan, memberikan address positif, maka yang bergerak dahulu adalah 185 industri. Jadi sangat tepat pemerintah memberikan perpanjangan ataupun juga PPNBP, di mana sebelumnya juga sudah ada keputusan melalui SKP 3 Menteri, yaitu pembebasan BPHTB, meskipun pelaksanaannya di daerah itu harus didorong pula sehingga ini bisa merata. Oke. Karena apa? Ada kabupaten kota yang sudah menerapkan free BPHTB, tetapi juga ada pemerintahan kabupaten kota yang belum bisa menerapkan itu karena menunggu adanya perda ataupun perkap dan sebagainya. Baik. Tapi kita meyakini instrumen PPNBP ini adalah sangat positif, memberikan address positif, Ya. dan insya Allah industri properti akan bertumbuh. Baik, itu dia dari Ray. Nah, Apersi melihat bagaimana begitu? Apakah memang ini menjadi suatu kebijakan yang ditunggu-tunggu juga nih bagi Apersi, terutama bagi pembangunan masyarakat penghasilan rendah begitu untuk perumahan? Ya, Mas Pras. Memang ini kebijakan insentif PPNBP ini yang pada tahun 2025 katanya diperpanjang lagi, tentu merupakan angin segar bagi pengembang menengah. Sedangkan bagi pengembang properti MBR, sebetulnya memang kalau MBR itu karena ini merupakan khusus, jadi selalu PPN-nya ditanggung pemerintah. Oke. Tapi untuk yang menengah dan milenial ini merupakan hal yang baik. Dan perlu diingat bahwa Apersi dengan 5.000 lebih anggotanya itu 90% bergerak di sektor MBR. Hanya 10% yang di menengah atas. Dan jadi angin segar ini pasti kita manfaatkan dengan betul karena kita tahu sekarang ini memang sebagian di properti sedang agak lesu sedikit. Oke. Karena itu turunnya daya beli.
Baik, itu dia tantangan yang masih Jadi, menyelimuti sektor properti kita begitu ya Pak Daniel ya? ya. Baik, baik. Jadi ini merupakan angin segar PPDTP ini. Oke, kita akan lihat seperti apa begitu. Apakah ini bisa menjadi pijakan yang kuat untuk menatap tahun 2025 di mana kita tahu dan sudah disampaikan begitu 3 juta unit rumah begitu akan ditargetkan pemerintah untuk pembangunan sektor perumahan di Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Pak Joko, Pak Daniel, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan skema dari pembangunan 3 juta unit rumah begitu ya di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ada beberapa komponen begitu dalam artian pembangunan di wilayah perdesaan, kemudian juga wilayah perkotaan yang disasar oleh pemerintah saat ini. Perdesaan sendiri akan dibangun sekitar 2 juta unit rumah, kemudian perkotaan 1 juta unit rumah. Dan berikutnya kita lihat strategi pengadaan lahan program 3 juta rumah. Ada aset perumahan existing, kemudian tanah sitaan dari koruptor dan kasus lainnya, tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang tidak digunakan. Kemudian ada juga lahan bekas HGU dan HGB dari Badan Pertanahan Nasional. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP REI dan juga Bapak Daniel Jumali, Sekjen DPP Apersi. Baik, Pak Joko, kalau kita akan cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, bagaimana Anda melihat kelanjutan program-program ataupun insentif yang sudah diberikan ini memang akan menjadi satu pijakan yang kuat dalam bagaimana pemerintah mengejar 3 juta unit rumah ini, Pak Joko. Kita melihat bahwa penetapan program 3 juta rumah dan kami melihatnya ini adalah sebuah proyek strategis nasional, kemudian ditambahkan stimulus-stimulus tadi PPNBTP, pembebasan PBG dan PBATB dan sebagainya. Ini adalah sebuah sinyal positif, address positif bagi siapapun yang bergerak di industri perumahan ini. Dua hal yang kita lihat bahwa konsistensi pemerintah dalam beberapa tahun memandang industri properti ini adalah sesuatu yang bagus, yang baik, dan ini adalah sebuah kondisi yang akan mendorong bagaimana program 3 juta rumah ini bisa berjalan lebih baik, lebih terukur begitu. Yang kedua, beberapa hal yang terkait dengan permasalahan mengenai lahan dan sebagainya, pemerintah juga sudah mulai turun tangan, sudah mempunyai beberapa opsi, ada 4 opsi tadi. Dan kalau kita melihat, mereview atas posisi 1 juta rumah di perkotaan ini, relatifly sudah mendapatkan angka yang cukup dari sisi ketersediaan tanah. Yang ketiga tambahannya adalah bahwa dari Menteri ATR BPN Pak Nusron sendiri juga sudah menyiapkan lahan-lahan yang bisa digunakan. Ini berarti bahwa pemerintah serius betul menyiapkan diri untuk mensukseskan program 3 juta rumah itu. Kalau kita hitung, maka sebenarnya kebutuhan dari 3 juta rumah itu adalah sebesar kira-kira ya, itu 70.000 hektar. Dan angka itu sebenarnya relatifly bisa tercukupi, apalagi kalau kita melihat yang didorong untuk program 1 juta rumah di perkotaan itu adalah high risk building. Oke. Misalkan kita ambil contoh Jakarta saja, di sana ada 140 pasar yang mau didorong, belum dari aset BUMN, belum juga aset-aset yang tadi diberikan dari kejaksaan. Sebenarnya dari isu mengenai lahan ini sudah selesai, tinggal bagaimana formatnya, formulanya sehingga tanah itu bisa diserahkan kepada ataupun bisa dideliver kepada sektor industri untuk dijadikan lahan, mulai desain perencanaannya dan sebagainya. Titik tolak dari isu mengenai 3 juta rumah ini pada akhirnya adalah mengenai bagaimana format
yang akan ditetapkan pemerintah sehingga ini bisa berjalan. Kita tahu bahwa stimulus ataupun intervensi pemerintah dalam perumahan ini satu-satunya yang reliable dan sudah berjalan dengan baik adalah FLPP, di mana industri perumahan menerima ini sebagai safety net sosial atas kondisi pelemahan daya beli, ada kondisi kenaikan suku bunga, ada kondisi pandemi dan sebagainya. Itu adalah sudah berjalan baik dan terukur. Kita tahu dalam satu dasawata terakhir atau misalkan kita ambil dari 2010, maka realisasi FLPP ini kisarannya adalah di bawah 300.000. Yang tertinggi adalah 298.000, di mana industri saat itu berjalan baik, ekonomi berjalan baik, sehingga realisasinya bisa sampai di angka mendekati 300.000. Nah, FLPP ini adalah bagian dari yang diterima oleh masyarakat, dan kita lihat portofolio masyarakat dari pendapatan itu yang bisa mengakses adalah antara 1 sampai 8 juta. Kita tahu kalau pemerintah menggunakan desil 1 sampai 8 itu yang bisa mendorong ataupun mengakses atas FLPP itu. Kita tahu bahwa yang 1 sampai 4 di kota besar khususnya itu akan kesulitan untuk mengakses FLPP ini karena isinya berkurang dan sebagainya. Hanya yang 4 sampai 8 juta itu. Makanya kami mendorong yang namanya masyarakat berpenghasilan tertentu. Mungkin juga bisa disebut berpenghasilan tanggung. Antara di mana masyarakat ini yang berpenghasilannya 8 sampai 15 juta. Artinya ini adalah gradasi dari pendapatan di mana mereka ini belum bisa masuk level menengah gitu ya. Tetapi mereka juga tidak bisa mengakses dari ketentuan ini, tidak bisa mengakses rumah MBR. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan, bagaimana mereka ini bisa mendapatkan akses ataupun mendapatkan stimulus sehingga bisa mendapatkan akses perumahan. Meskipun PPNDTP ini golongan yang 8 sampai 15 juta ini sudah mendapatkan keberuntungan. Real Estate Indonesia juga hingga saat ini sudah memberikan kontribusi untuk secara nasional itu 44 sampai 46% untuk FLPP itu ataupun MBR. Kalau secara nasional untuk komersial kami mensuplai sekitar 65%. Begitu Mas. Baik. Nah ini menarik. Pak Daniel, lantas dari Apersi sendiri bagaimana? 3 juta rumah, 2 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan begitu. Kemudian bagaimana karena kita tahu anggota dari Apersi sendiri memang banyak yang ataupun sebagian besar ya fokus kepada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Bagaimana Anda melihat begitu upaya-upaya ataupun tantangan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko juga ini akankah ada solusi dari Apersi? Ya, menarik sekali. Pada prinsipnya memang Apersi siap dan mensupport serta mendukung program 3 juta rumah. Kalau saya lihat 3 juta rumah itu 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan dan pesisir. Untuk 1 juta di perkotaan, saya rasa itu sudah berjalan. Itu aman, Pak. Kalau saya lihat dari 1 juta di perkotaan ini, 35% kurang lebih itu masuk di sektor MBR. Nah, ini apa yang dapat subsidi ya, dan berdasarkan kuota nanti kuotanya. 35% lagi ini milenial, termasuk MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung, mungkin lebih enak disebut masyarakat berpenghasilan menengah. Nah ini, dan kurang lebih 30%-nya yang di perkotaan itu masuk di pasaran menengah atas dan apartemen. Memang belakangan ini apartemen agak lesu, karena masalahnya memang dikonstruksi itu mahal. Biarpun kita bilang rusunami tetap mahal di situ. Tapi kalau saya lihat 35% di pasar MBR, 30% di milenial, 70% di perkotaan itu sudah. Tinggal apartemen nanti yang belum mungkin dikutik-kutik sama Ray ya. Nah, sedangkan kalau yang 2 juta di pedesaan atau pesisir, kita siap mendukung. Tapi memang saya lihat belum ada roadmap yang jelas maupun skema resmi dari pemerintah mengenai aturan pelaksanaannya. Itu kita tunggu. Tapi yang pasti Apersi mendukung baik di 1 juta di perkotaan maupun 2 juta di pedesaan dan pesisir. Siap itu kita harus.
Baik. Karena kita punya perangkat memang sudah siap di desa dan pesisir maupun di perkotaan. Nah itu dia, lantas tantangan yang paling fundamental untuk mewujudkan target 3 juta rumah per tahun, kemudian nanti mekanisme kerjasamanya seperti apa antara pelaku usaha properti, kemudian pemerintah pusat maupun daerah, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Daniel Jumali, kemudian juga Bapak Suranto dari Real Estate Indonesia. Baik, nah ini Pak Daniel, Apersi melihat seperti apa nanti sih kalau kita lihat bagaimana pola kerjasama atau mekanismenya begitu kalau kita bicara kesiapan pembangunan rumah 3 juta unit per tahun begitu, ada di wilayah pedesaan, pesisir, kemudian sampai dengan di wilayah perkotaan, dan tantangan yang paling fundamentalnya itu di mana Pak Daniel? Ya, kalau saya lihat kalau 1 juta yang di perkotaan itu relatif aman. Oke. Tadi kan sudah 30% MBR, Ya. tinggal kuotanya. Karena kalau kita lihat kuota subsidi kan ini, kalau MBR ini tergantung kuota subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari pemerintah. Oke. Dan kalau kita lihat dari tahun misal 2017 200.000 unit, 2018 sekitar 230.000 unit, dan di tahun 2019 itu 267.000 unit. Dan ternyata masih kurang. Akhirnya kita menghadap kepada Presiden tambahkan lagi 15.000 unit. Jadi hampir 280 ribuan unit itu. Itu tahun 2019. Itu tambahannya berupa SSB dan SSM. Nah itu bagus, kecapai semuanya. Nah tapi di tahun 2023 misalnya, itu realisasinya 229.000. Oke. Tapi yang masuk di RPJMN tahun 2024, Tapera cuma masukin 166.000. Akhirnya kita rame-rame, ya Apersi juga dengan Pak Mas Joko dan Impera, kita maju, kita dapat tambahan 34.000. Oke. Tapi itu pun masih belum cukup, karena November sudah habis. Nah kayak sekarang ini, sedang digodok lagi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk diplot supaya tahun depan, karena masih ada beberapa persoalan juga di sini. MBR ini perlu kuota, dan kelihatannya yang tadinya perbandingannya bank dengan SMF itu 75% dan 25%, dirubah menjadi 50-50. Nah ini berarti masing-masing bank yang likuiditas kuat bisa membiayai ini juga. Dan ini satu hal yang baik. Nah, sekarang tinggal yang 2 juta di pedesaan dan pesisir. Saya rasa pengembang kita kan sudah banyak juga di pedesaan dan pesisir. Tinggal bagaimana roadmap-nya. Bagaimana skema teknis yang resmi dari pemerintah, kita ikutin, kita support, pasti jalan. Begitu Mas Prasetyo. Baik. Nah, Pak Joko, lantas apa kabar properti Nomik begitu? Apakah sudah selaras juga dengan target pemerintah dalam mewujudkan 3 juta unit rumah? Kemudian tadi pola-pola mekanisme kerjasamanya begitu, apakah sudah terjalin cukup intens kalau kita bicara mengenai pembangunan dari kota sampai dengan pedesaan? Terima kasih Mas Pras. Mas Pras masih ingat properti Nomik ya? Iya. Proposal properti Nomik kita memang alhamdulillah itu inline atau diakui oleh Pak Boni Minang, bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah, di mana pemerintah pada akhirnya satu mengadakan kembali adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang kedua melakukan restrukturisasi, relaksasi environment berupa kebijakan atau berketentuan, yang ketiga penganggaran yang lebih terukur, yang keempat ini kita sudah sayup-sayup terdengar adanya desakan, dorongan adanya program strategis nasional di perumahan itu. Sehingga ketentuan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan sebagainya akan lebih luas, lebih rileks, lebih smooth untuk didorong. Kita kembali mengenai adanya program 3 juta rumah. Real Estate Indonesia pada awal-awal dari 2023 memang sudah mendorong
mengenai permasalahan perumahan ini harus segera mendapatkan penanganan yang ekstra atau berbeda, karena nggak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda ketika caranya, polanya, instrumennya masih sama. Kami memang dengan Propertinomic mendorong untuk mendapatkan atensi akomodasi dari pemerintah bagaimana properti ini dipandang sebagai penumbuh ekonomi. Dan alhamdulillah di program Prabowo Gibran memang dimasukkan, dan kami secara riset dengan LMFEB UI sudah menyampaikan di beberapa media bahwa setiap investasi di sektor properti 7 miliar dolar atau setara 112 triliun itu kan memberikan dampak 0,5% atas pertumbuhan ekonomi. Ini yang sama-sama akan kita dorong, kita diskusi dengan tim Satgas Perumahan yang diketuai oleh Pak Hasim, di mana beberapa hal sudah kita konklusikan bahwa perumahan yang ada di pedesaan atau pesisir ini dijadikan sebagai cara untuk pengentasan kemiskinan. Kita sepakat di situ dan kita mendorong. Maka kenapa? Misalkan 25 unit di rumah di pedesaan, berarti kalau harganya 100 KPR-nya nanti, maka ada 2,5 miliar beredar di sana. Kalau keuntungannya 20%, maka berarti ada 500 juta stimulus ekonomi di sana. Yang kedua yang kita setujui betul adalah dilakukan pembangunan oleh entitas yang ada di pedesaan itu. Jadi ada BUMDes, ada koperasi, bahkan kami Real Estate Indonesia sudah menyanggupi untuk memberikan deklat terhadap pelaku ekonomi yang akan kita dorong bersama itu. Kenapa ini butuh diklat? Karena pembangunan itu ataupun membangun rumah itu membutuhkan kapasitas tertentu dari sisi nyulit, dari sisi pengetahuan, juga dari skill. Yang ketiga yang kita sama-sama sukai adalah ketika ada pertumbuhan yang ada di desa, maka perbankan akan masuk, masyarakat desa bisa menjadi punya akses kepada perbankan, berarti itu adalah bagaimana masyarakat yang ada di desa itu menjadi nasabah, menjadi bankable, dan pada akhirnya itu adalah akan menumbuhkan bagi industri properti sendiri ada market baru. Yang kedua bagi masyarakat desa itu adalah ada entrepreneur baru. Real Estate Indonesia selalu akan mendorong bagaimana apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini bisa inland, bisa bergerak, bahkan bisa tereksekusi. Demikian agregatnya. Namun pada akhirnya kami Real Estate Indonesia juga mengambil 3 posisi. Yang pertama kita akan melalui diklat itu, yaitu menjadi coaching. Yang kedua kita bisa menjadi partnering pada event tertentu, kondisi tertentu, pastinya kami juga bisa menjadi pelaku yang ada di sana. Kenapa demikian? Kita mengambil posisi 1, 2 itu adalah kami melihat dengan entitas baru, ada entrepreneur baru, ini adalah yang dibutuhkan Indonesia. Kita tahu bahwa sebuah negara minimalnya 2% entrepreneur. Di Indonesia ini masih 0,9. Artinya kalau kita bergerak buat merah putih, maka kita harus mendorong entrepreneur baru untuk bisa tumbuh. Pada akhirnya itu juga akan menjadi modal dasar kita menjadi negara sejahtera. Dan berarti memang harus saling bahu-membahu begitu ya Pak Joko ya. Bagaimana kita mengembangkan bersama-sama begitu industri properti dan khususnya mengejar pembangunan 3 juta rumah begitu ya dari wilayah perkotaan, pedesaan, dan semoga tadi sinerginya akan semakin solid lagi di tahun 2025 mendatang. Baik Pak Joko, Pak Daniel, terima kasih banyak atas waktu sharing dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Joko, Pak Daniel. Terima kasih. Salam sehat Mas Joko, Mas Pras. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan perdagangan produk halal Republik Indonesia yang tembus 871 triliun rupiah.